Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bung Berani. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin berbagi tips pada teman-teman sekalian bagaimana cara agar kita lebih mudah dalam perawatan akuarium ikan mas koki. Jadi ada beberapa hal yang harus kita terapkan di akuarium kita sehingga kita lebih mudah dalam perawatan akuarium ikan mas koki dan ikan-ikan yang kita pelihara. Jadi untuk teman-teman yang baru pelihara ikan mas koki, silakan simak video ini supaya dapat pemahaman tentang memelihara ikan mas koki baik dan benar di akuarium. Jadi teman-teman, yang pertama harus teman-teman terapkan, gunakanlah kapasitas pompa sesuai dengan jumlah liter air di akuarium kita masing-masing. Jadi akuarium yang kita miliki itu biasanya ukurannya berbeda ya. Jadi ada yang custom, biasanya kalau standar misalnya 1 meter kali 40, misalnya kita pingin lebih lebar 1 meter, lebarnya 60, tingginya 60, tentu saja kapasitas airnya akan berbeda dengan 1 meter kali 40. Jadi kapasitas air itu harus kita hitung dulu baru kita beli pompa, teman-teman. Jangan kita beli pompa dulu baru hitung kapasitas air. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu cara menghitung kapasitas air di akuarium kita, itu panjang akuarium dikali lebar akuarium dikali tinggi akuarium kemudian dibagi 1000, teman-teman. Dapat hasilnya nanti dikali 8 atau dikali 10. Kalau misalnya dikali 8 itu sudah standar, tapi kalau mau lebih besar sedikit ya, lebih besar sedikit pompanya bisa dikali 10. Nah, misalnya teman-teman dikali 8 dapatlah misalnya kapasitas pompanya, kapasitas airnya dulu ya, kapasitas airnya misalnya 300 liter, teman-teman, kali 8 ternyata dapat pompanya misalnya 3000. Jadi teman-teman belinya 3000 liter per jam ya. Kalau misalnya mau dibesarkan boleh misalnya 3200 liter per jam atau 3500. Tapi kalau misalnya loncatnya terlalu jauh, misalnya dibutuhkan akuarium kita itu 3000 liter per jam, kita beli 4000, terlalu jauh ya. Takutnya nanti filter yang kita gunakan, kalau misalnya kita menggunakan top filter, itu bisa luber. Kemudian arus di akuarium kita itu terlalu kencang, teman-teman. Jadi air yang jatuh di lubang output filter kita itu besar sehingga dapat mengganggu ikan mas koki kita. Jadi kemudian kalau misalnya kita beli kapasitas pompa itu lebih kecil, itu yang terjadi biasanya kotoran sulit tersedot. Jadi air di akuarium kita itu cepat berkabut, cepat kotor, cepat hijau ya, cepat bau amis, teman-teman. Itu ya, jadi gunakanlah kapasitas pompa sesuai dengan jumlah liter air di akuarium kita supaya lebih mudah kita dalam perawatan, kotoran cepat tersedot, cepat tersaring di filter mekanis akuarium kita, teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu kita pelihara ikan mas koki jangan terlalu banyak, teman-teman. Jadi kita pelihara ikan mas koki itu sesuai dengan jumlah air juga ya. Misalnya kita pelihara di tank 1 meter kali 40 dengan kapasitas airnya terus kalau nggak salah ya 160 liter, kita bisa pelihara 5-6 ekor saja, teman-teman. Jangan terlalu banyak. Kalau misalnya kita terlalu banyak pelihara, ikannya buang kotoran, tidak tersedot oleh pompa ya, jadi bom amonia di akuarium kita sehingga merepotkan kita, air cepat kotor ya. Kita mengganti media filter mekanis yang biasanya 1 minggu, ini 3 hari sudah mampet ataupun sudah kotor filter mekanisnya. Jadi untuk ikan mas koki itu yang bisa jumbo atau bisa besar itu membutuhkan 30-50 liter air. Jadi teman-teman hitung kapasitas air di akuarium teman-teman sekalian supaya tahu. Jadi misalnya 150 liter bisa kita pelihara ya, kita ambil yang paling kecil ya 30 liter. Nah, bisa kita pelihara 5 ekor ikan mas koki. Jangan terlalu banyak ya. Kalau misalnya teman-teman mau pelihara banyak, alternatifnya adalah pelihara kolam ataupun di akuarium yang besar ya, 150 cm sampai 2 meter. Kalau misalnya di bawah itu kita tidak bisa banyak. Kalaupun bisa banyak itu repot sekali kita dalam perawatannya, apalagi selain filter, pompa, ganti air, kemudian pakannya itu juga merepotkan kita, teman-teman. Jadi pelihara sewajarnya saja sesuai dengan
ketentuan yang sudah diterapkan oleh teman-teman penghobi ikan mas koki. Itu teman-teman ya. Kemudian yang ketiga teman-teman, gunakanlah filter yang tepat untuk akuarium ikan mas koki. Jadi penggunaan filter yang tepat ini bisa memudahkan kita dalam perawatan akuarium ikan mas koki. Jadi untuk standar filter ikan mas koki itu menurut saya pribadi yaitu filter talang teman-teman, yang terbuat dari talang air, yang mana kita gunakan 2 tingkat ya, 1 tingkat untuk mekanis dan tingkat bawah itu biologis ya teman-teman. Jadi kita gunakan filter yang standar ini, media filter biologisnya itu banyak, bisa memproses air akuarium kita ataupun mengurai amonia yang ada di air akuarium kita, dan filter mekanisnya itu lebih maksimal menyaring kotoran. Apalagi kita filter mekanisnya harus berlapis ya, dari yang paling jarang yang sering saya jelaskan seperti jaring nelayan, busa biofoam, kemudian busa granular, baru kapas putih teman-teman. Jadi air yang tersaring itu benar-benar bersih, jatuh ke filter biologisnya dan amonianya terurai, baru masuk kembali ke akuarium. Penggunaan filter yang standar tadi teman-teman itu memudahkan kita dalam perawatan. Kalau kita menggunakan filter yang kecil ya, filter yang standar yang warna hitam misalnya ya, dari pabrikan, itu memang bisa menyaring kotoran, tapi kurang maksimal kalau kita pelihara ikan mas koki itu lebih dari 3 ataupun 5 ekor sampai 10 ekor teman-teman. Jadi kurang maksimal, terkecuali kalau misalnya kita menggunakan filter tadi untuk akuarium karantina ya, jadi ikannya cuma 1 ekor dan kita kasih makannya juga mungkin 1 hari sekali teman-teman ya, karena akuarium karantina biasanya untuk karantina ikan sakit. Jadi ikan sakit itu biasanya nafsu makannya agak kurang, atau ikan yang baru kita beli. Bisa kita terapkan juga filter yang standar tadi sebagai filter khusus mekanis saja ya, nampung filter mekanis seperti yang saya jelas tadi, jaring layan, busa biofoam, busa granular, baru kapas putih. Jadi khusus mekanis menggunakan filter standar, kemudian yang di bawahnya pakai filter talang teman-teman ya. Jadi biologisnya banyak dan mekanisnya juga berlapis. Jadi itu memudahkan kita dalam perawatan teman-teman. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu jangan menggunakan hiasan di akuarium ikan mas koki, karena kalau kita menggunakan hiasan ini bisa merepotkan kita dalam perawatan. Yang pertama, kita misalnya menggunakan bebatuan di dasar akuarium, kemudian pasir ya, pasir malang merah atau yang hitam, tanaman aquascape atau tanaman plastik. Sebenarnya pemberian hiasan di akuarium ikan mas koki ini sesuai selera ya. Kalau misalnya saya pribadi ditanya, lebih baik akuarium ikan mas koki itu polosan, karena kalau misalnya kita menggunakan bebatuan di bagian dasar akuarium ataupun bagian lantai menggunakan pasir malang, kotoran yang keluar dari perut ikan mas koki itu bisa tertahan di bebatuan tadi, sulit tersedot oleh pompa akuarium. Kemudian kalau misalnya kita tidak menggunakan aksesoris pasir malang ataupun bebatuan di dasar akuarium, itu kotoran yang keluar dari perut ikan mas koki terdorong oleh arus air di output filter kita ataupun terdorong oleh ikan mas koki yang berenang dan bisa langsung tersedot oleh pompa akuarium. Tapi itu terserah teman-teman sekalian ya, kalau mungkin teman-teman ada beberapa hal yang bisa diterapkan sehingga kotoran itu bisa tersedot oleh pompa akuarium walaupun menggunakan bebatuan ataupun pasir malang. Kemudian tanaman aquascape teman-teman. Tanaman hidup ini sebenarnya bisa ditanam di akuarium ikan mas koki, namun ikan mas koki ini bisa memakan tanaman tersebut teman-teman. Jadi kurang efektif kalau misalnya menggunakan tanaman hidup di akuarium ikan mas koki. Kemudian tanaman plastik ya, tanaman plastik teman-teman tahu ya, bahannya keras, bisa melukai ikan mas koki kita. Jadi menurut saya pribadi penggunaan tanaman plastik ya kurang bagus untuk akuarium ikan mas koki, kecuali ya kita cuma
sekedar hobi, tidak merawat ikan-ikan kita, sehingga kita biarkan saja menggunakan tanaman plastik di akuarium ikan mas hoki. Baik teman-teman, sekian dulu video saya kali ini tentang beberapa hal yang harus kita terapkan sehingga kita lebih mudah dalam perawatan akuarium ikan mas hoki dan ikan mas hoki kita tetap sehat dan juga bisa bertahan hingga ikan itu sampai dengan ukuran jumbo. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa dukung terus channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian.